Perkenalkan, nama saya Alfonsus Bello dari kelas pagi C, NIM 110-41744, mata kuliah perilaku organisasi, dosen pengampu Bapak Adi Mursalim. Kamis 19 November 2020. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang telah Bapak berikan. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang perilaku organisasi? Jelaskan alasan penting mempelajari ilmu perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah penerapan pengetahuan tentang bagaimana orang atau individu dan kelompok bertindak dan bereaksi dalam satu organisasi untuk mencapai dan kualitas kinerja tertinggi dan hasil yang dominan. Alasan penting mempelajari perilaku organisasi adalah memahami yang terjadi dalam organisasi. Tujuan pertama mempelajari perilaku organisasi adalah untuk memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Dengan demikian, kita dapat mengembangkan cara berpikir tentang kejadian-kejadian dalam bentuk lingkungan organisasi. 2. Apa perlu memahami aspek manusia dalam organisasi? Dan sebutkan faktor-faktor perbedaan perilaku organisasi dalam organisasi. Peranan sumber daya manusia dalam berorganisasi sangatlah penting, karena sumber daya manusia ini sebagai pengelola sistem. Agar sistem ini tetap berjalan tentu dalam pengelolaannya, harus memperhatikan aspek-aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, dan motivasi. Dalam hal ini, sumber daya manusia dijadikan manajemen sebagai salah satu indikator penting pencapaian suatu organisasi secara efektif dan vital. Faktor yang mempengaruhi organisasi yaitu umur, jenis kelamin, status, kepribadian, kemampuan, cara belajar, sikap, persepsi, serta kepuasan kerja. 3. Nilai merupakan salah satu unsur penting dalam perilaku organisasi. Sebutkan nilai-nilai apa saja yang harus dibangun dalam keterlibatan Anda sebagai anggota himpunan manajemen, mahasiswa manajemen, dan jelaskan alasan dari jawaban tersebut. 1. Adanya nilai yang diserap seorang dari berbagai sumber, mungkin agama, ideologi, dan sebagainya. 2. Nilai membentuk pola pikir seseorang secara keseluruhan, keluar dan ke dalam bentuk rumus visinya. 3. Visi turun ke wilayah hati dan membentuk suasana jiwa yang secara keseluruhan keluar dalam bentuk mentalitas. 4. Mentalitas mengalir memasuki wilayah fisik dan melahirkan tindakan yang secara keseluruhan tersebut. 5. Sikap yang dominan dalam diri seseorang secara kumulatif mencintai dirinya sebagai adalah karakter atau kepribadian. 4. Salah satu faktor yang paling penting dalam organisasi adalah komunikasi yang dibangun antar anggota organisasi. Komunikasi apa saja yang Anda bangun dalam keterlibatan anggota sebagai anggota organisasi yang Anda ikuti, dan bagaimana bentuk organisasinya, faktor apa saja yang membuat gagal di suatu komunikasi. Saya bergabung dalam organisasi KMK. Saya berkomunikasi dengan sangat terbuka dengan mereka. Kita saling tukar pendapat, kita selalu evaluasi setiap minggunya, melakukan pertemuan, dan kadang kita mencari tahu apa yang tepat untuk berkumpul bersama, walaupun sekedar sharing soal penjualan ke depannya. Faktor yang menyebabkan gagalnya komunikasi menurut saya adalah kurangnya kita untuk bercakap dan kurang-kurangnya kita untuk melakukan sesuatu. Dan bisa juga karena pengetahuan kita yang kurang, jadi kita susah untuk menelaah omongan orang lain. Setelah itu, karena jarak semakin jauh, jarak kita dalam komunikasi, maka semakin susah bagi kita untuk berkomunikasi. 5. Jelaskan unsur-unsur pokok organisasi. Ada 6 unsur pokok organisasi. Yang pertama, personil atau anggota organisasi adalah unsur terpenting di dalam sebuah organisasi, di mana masing-masing personil memiliki tingkat dan fungsi tersendiri. 2. Kerjasama atau teamwork.
Organisasi hanya bisa mencapai tujuan bersama bila para anggotanya melakukan tugas dan tanggung jawab secara bersama-sama. 3. Tujuan bersama adalah sasaran yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi baik dari sisi prosedur, program, pola hingga akhir dari pekerjaan organisasi. 4. Peralatan untuk mencapai tujuan diperlukan sarana dan prasarana berupa kelengkapan sebuah organisasi seperti kantor atau gedung, material, uang, sumber daya manusia. 5. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh bagi sebuah organisasi, misalnya sosial budaya, kebijakan, anggaran, peraturan, dan kondisi ekonomi. 6. Sumber daya alam. Selain lingkungan, sumber daya alam juga merupakan unsur penting yang harus terpenuhi agar organisasi berjalan dengan baik. Beberapa contoh adalah air, keadaan iklim, kondisi tanah, cuaca, flora, dan fauna. Yang terakhir, soal nomor 6. Apa judul video tersebut? Judul video tersebut adalah mengenal perilaku organisasi. 2. Siapa nama dosen yang berbicara dalam video tersebut dan dari mana asal dosen tersebut? Pembicara tersebut bernama Ratih Purbasari, dosen dari Administrasi Bisnis Art. 3. Topik-topik apa saja yang dijelaskan oleh dosen tersebut dalam video tersebut? Topik yang pertama, pengertian organisasi. 2. Pentingnya studi organisasi. 3. Perilaku organisasi sebagai studi interdisipliner. Dan terakhir, ruang lingkup perilaku organisasi. 4. Apa yang dapat diperoleh dari menonton video tersebut? Yang saya dapat peroleh adalah ilmu tentang sebuah perilaku organisasi di mana di dalamnya terdapat sebuah organisasi yang terbentuk dan kita saling mengenal dalam organisasi tersebut. Baik, mungkin sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.